Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Jemaat GKI Pamitran, berjumpa kembali dalam Sapaan Kasih. Sapaan Kasih kali ini bertema Misteri Cinta Kasih Tuhan. Nats Alkitab terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Kata sang tuan rumah kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Jemaat yang terkasih, pada suatu kali waktu Tuhan masuk ke dalam sorga, dia merasa heran karena semua orang berada di dalam sorga. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka kemudian Tuhan berkata kepada malaikat Gabriel, "Panggil semua orang ke hadapanku dan bacakan 10 perintahku." Lalu semua orang di sorga dipanggil. Malaikat Gabriel membaca perintah yang pertama. Lalu Tuhan bersabda, "Semua yang pernah melawan perintah ini harus turun ke neraka." Lalu sejumlah orang mengundurkan diri dengan sedih, pergi ke neraka. Sudah perintah kedua, ketiga, sampai dengan yang ke-6 dibaca. Semua orang telah pergi ke neraka dengan sedihnya, kecuali seorang pertapa tua. Tuhan melihat sang pertapa tua itu dan berkata kepada malaikat Gabriel, "Inikah satu-satunya yang masih tinggal di sorga?" Malaikat Gabriel mengangguk dengan sedihnya. Lalu Tuhan berkata, "Wah, suasana sorga jadi sepi sekali. Gabriel, suruhlah mereka semua kembali ke sorga." Lalu malaikat Gabriel memanggil semua orang yang sudah turun ke neraka tadi untuk kembali ke sorga. Ketika pertapa tua itu mendengar bahwa semua orang akan kembali ke sorga, ia kemudian menggugat Tuhan. Sang pertapa berkata, "Ini tidak adil. Mengapa dulu waktu aku hidup di bumi, semua hal-hal yang tidak diperbolehkan Tuhan, aku tidak lakukan?" Demikianlah kisah dari yang ditulis oleh Anthony de Mello dalam bukunya Burung Berkicau.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya ketika Tuhan berinisiatif dalam cerita tadi untuk mengembalikan semua orang ke sorga, begitu pula yang dilakukan oleh pemilik anggur dalam bacaan kita. Sang pemilik anggur berinisiatif mencari para pekerja bagi kebun anggurnya. Dan ini bukan karena kemampuan mereka. Sang pemilik bahkan tidak memiliki kriteria khusus bagi mereka yang dipilihnya. Ia hanya mengedepankan belas kasih. Ia melihat mereka menganggur, tidak punya pemasukan. Untuk itu, ia memberdayakan mereka. Tidak ada psikotes atau interview kerja. Misalkan kamu bisa apa, atau kamu pernah kerja di mana, atau keahlianmu apa. Tidak. Mereka diterima kerja semua oleh karena belas kasihan. Semuanya diberi pekerjaan. Jemaat terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, hidup kita juga adalah hidup yang hanya berdasarkan kasih karunia, yaitu hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Jika kita kembali kepada kisah dari sang petapa tua yang menggugat Tuhan tadi, kita sesungguhnya diingatkan betapa dalamnya misteri cinta kasih Tuhan itu. Misteri itu memang sulit untuk kita pahami dan selami. Gugatan sang petapa sesungguhnya menggambarkan bahwa memang sungguhnya tidak ada yang layak untuk masuk surga. Tetapi kemudian Allah dengan kasih-Nya yang besar itu mengambil kita kembali dari kuasa maut untuk bisa kembali menikmati surga, di mana di sanalah tempat kita bisa merasakan kasih Allah yang abadi. Sesungguhnya semua orang yang masuk neraka tadi adalah kita yang kerap kali berbuat dosa. Tidak ada yang layak untuk bisa menikmati surga. Oleh sebab itu wajar jika sang pertapa tadi yang tidak pernah melakukan dosa kemudian menggugat Tuhan. Tetapi dalam bacaan tadi kita diingatkan betapa Tuhan kita itu penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perjamuan kudus yang akan kita terima dan rayakan pada Minggu 3 Oktober 2020 nanti, kita sesungguhnya sedang diingatkan tentang misteri cinta kasih Tuhan itu, yang karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu, bagi setiap kita yang sudah diberi kasih Allah itu, selayaknya kita memeriksa diri di hadapan Tuhan sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, sudahkah kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus, sehingga kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran-Nya? Yang kedua, yakinkah kita bahwa Kristus telah mengorbankan diri-Nya demi keselamatan hidup kita? Yang ketiga, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin kehidupan kita, berkeluarga, kehidupan bergereja, dan juga bermasyarakat? Yang keempat, sudahkah kita hidup di dalam kasih dengan saudara seiman, seperti kita pun sudah dikasih oleh Allah? Sudahkah kita juga hidup dengan kasih dengan sesama, masyarakat, sebagai anggota bangsa dan negara juga? Dan yang terakhir, jika Kristus sudah mengorbankan nyawanya yang berharga bagi kita, sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, peduli kepada mereka, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang untuk menciptakan damai sejahtera bagi dunia ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Demikian sapaan kasih kali ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita, serta menyiapkan kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.